Shalom, damai di hati, takut akan Tuhan, itulah hikmat. Menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28. Bersama saya, Pendeta Roy Martin Langoy, mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan hari ini, Rabu 18 Mei 2022. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau berikan kesempatan kami menikmati hari anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang Engkau percayakan kami kerjakan. Tidak bisa kami berbuat apa-apa tanpa hikmat-Mu. Dan karena itu kami mohon Engkau yang selalu menuntun kami, sehingga kami hidup takut akan Engkau. Hikmat jadi bagian kehidupan kami, sehingga setiap tapak yang kami jalani boleh melangkah dalam kebijaksanaan Tuhan. Potensi, kepandaian, keterampilan yang kami peroleh dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terangi kami dengan sabda-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Amsal pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 13 tertulis begini dalam Alkitab. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom, damai di hati. Tema renungan kita di hari ini, hikmat menuntun pada kebijaksanaan dan kepandaian. Saudaraku, dalam pasal 1 dicatat dengan jelas bahwa tujuan Amsal adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada seorang muda, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Itu semua dapat dicapai dengan hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan mengawali segala kata hikmat dalam kitab Amsal ini. Seperti halnya satu ruangan yang penuh dengan harta karun, kunci yang diperlukan untuk bisa masuk di dalamnya adalah Amsal pasal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan menuntun kita menemukan harta karun dalam kitab Amsal. Fear of God is the key. Takut akan Tuhan adalah kuncinya. Dalam Ayub 28 ayat 28 tertulis, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Dengan hidup takut akan Tuhan, hikmat masuk di dalam hati kita seperti dalam pembacaan kita hari ini, sehingga hidup kita terarah. Kebijaksanaan memelihara kita, dan kepandaian yang kita miliki digunakan untuk hal-hal yang baik dan berguna bagi banyak orang. Dengan demikian kita pasti terlepas dari jalan yang jahat dan tipu muslihat. Saudaraku, hidup berhikmat sebenarnya adalah hidup dalam batas pagar kebenaran Tuhan. Orang yang berhikmat berdisiplin diri untuk hidup dalam batas pagar.
Sebaliknya orang yang tidak berhikmat melintasi batas pagar dan akhirnya terjatuh ke dalam dosa. Kadang kita tergoda untuk melewati batas pagar sedikit saja. Kita mulai berbohong dan membelokkan kebenaran. Mungkin kita berpikir, itu cuma hal yang sederhana. Itu hanya sebuah dusta kecil. Kita melakukan hal yang salah dan kita menyebutnya kesempatan. Hidup dalam batas pagar menuntut disiplin dan kedewasaan yang tinggi. Kita sendirilah yang menetapkan batasnya berdasarkan firman Tuhan. Dan kita sendirilah yang tahu bila kita melanggarnya. Jika kita telah terlanjur salah melangkah, berhenti dan berbaliklah. Berhenti sekarang akan lebih baik daripada berhenti kemudian. Orang yang berhikmat dan takut akan Tuhan adalah orang yang berani berhenti dan kembali masuk ke dalam pagar. Saudaraku, saat menghadapi tantangan yang berat, mohonlah hikmat supaya tantangan berat itu tidak menjadi cobaan yang akan menjatuhkan kita, tapi itu menjadi ujian untuk menaikkan level beriman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kehidupan yang takut akan Engkau terus jadi gaya hidup kami. Setiap saat hidup di bawah terang firman-Mu, sehingga hikmat Engkau anugerahkan. Dengan hikmat-Mu, kami boleh melangkah dalam kebijaksanaan. Dengan hikmat-Mu, maka kepandaian yang Engkau berikan, kami gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan banyak orang. Terima kasih hari ini, sabda-Mu menguatkan kami. Berkatilah Jemaat Gemi Maranatha Paslatan kolom 1 sampai kolom 27, dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia. Tuhan, tilik kami satu persatu. Bagi kami yang selalu setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan, diberkati. Baik Jemaat Maranatha Paslatan, juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti program ini. Tuhan berkati. Tantangan boleh datang silih berganti, tapi hikmat-Mu memampukan kami menjadikan itu sebagai satu bentuk ujian untuk menaikkan level beriman kami. Terima kasih Tuhan. Terus berkati gereja Masjid Injil di Minahasa, di Aras Jemaat, wilayah sampai sinode, untuk tugas kerja pelayanan yang Engkau percayakan dijalani. Semakin banyak orang yang mendengarkan sabda-Mu, hidup takut akan Tuhan, sehingga hikmat jadi bagian kehidupan kami. Para pelayan gereja-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang memberi diri, biarlah dikuasai oleh hikmat-Mu. Pemerintah kami diberkati, anugerahkan hikmat dalam kerja pelayanan masyarakat, mendatangkan sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, untuk usaha, untuk pekerjaan yang hendak kami jalani hari ini. Kekuatan dan hikmat-Mu memampukan kami menggapai kerja maksimal demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu Tuhan. Siap kami menjalani hari ini dalam keyakinan bahwa hikmat Tuhan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian Renungan Harian Keluarga di hari ini. Ikuti terus program kami lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan. Kami menerima dengan senang hati kritik
dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan mutu program ini. Saudara yang boleh diberkati, kiranya berkenan like, share, and subscribe channel kami, supaya akan sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati.